Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat itu protes, ibu. Semuanya protes, malaikat sama Allah. Ya Rob, kenapa engkau ciptain Adam? Adam kan manusia, manusia itu kan perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, bu, malaikat heran bang, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam yang kau ciptakan nurnya? Allah bilang bukan, justru Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo lagi nanya, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan, justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Ngapain lagi, udah biar seneng rakyat, makanya pemerintah harus bersyukur adanya tile yang nggak bisa bikin tawa. Iyalah, orang udah tegang di kantor, tegang puyeng, ya kan, kerja siang malam, ilaha kerja siang malam, yang kaya yang ngupas bawang. Ilok apa sekilo 700.000. Info loker dong guys, info loker. Nah, nyinggung emang kenyataan. Iya, ini realita, pidatonya pada blunder mulu, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tide El Bagir. Oke, semoga berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. C 123 C 123 C. Tes 1, halo, cek 1, tes 1. Halo. Tes, cek. Wirelessnya nyampe nggak bang nih? Halo, tes 1. Ya, ini jangan kalah sama dangdutan lah. Halo, tes 1, cek, tes 1. Udah nih, dah, bagus nih. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka illa rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana Pak? Hah? Apaan? Apa tuh? Iya, ada ini udah. Ini ada saya pegang. Iya.
Apalagi? Udah ya. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap para guru-guru kita yang hadir dan juga yang sama kita hormati Ketua Panitia Bapak Haji Jarwono, Ketua RW 007 Bapak Haji Kasmin, Ketua LMK 07 Bapak Haji Suwandi, Ketua DKM Masjid Jami Al Khairiyah, Ketua DKM Masjid Jami Ghairul Jami, dan juga Ketua DKM Musola Al Barokah, Ketua DKM Musola At Taqwa Siraniyah, dan hadir tengah-tengah kita yaitu abang saya Bang Haji Muhammad Fahmi Kasawijaya SE selaku Camat Kecamatan Kembangan. Hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Lurah Kembangan Utara, Bapak Tubagus apa nih, Pepen SIP, nggak pakai kacamata baca ini, dan juga LMK sekelurahan Kembangan Utara, Babin Kamtibmas Kelurahan Kembangan Utara, Bimas Kelurahan Kembangan Utara, FKDM Kelurahan Kembangan Utara, para ketua RW sekelurahan Kembangan Utara. Dah habis dah. Segenap para tokoh, para orang tua yang gak kesebut namanya mohon maaf karena cuma segitu doang yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, para ibu, para bapak, hadirin hadirat jamaah Majlis Zikra Maulidir Rasul yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di mana nih? Iya di sini dah. Dalam rangka tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 Masehi garis doyong tahun 1448 Hijriah di wilayah RW 07 Kembangan Utara, meneladani Rasulullah SAW dalam memperkuat solidaritas sosial dan kerukunan antar warga. Tuh baca diri dah jelas. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapat barokah. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, kita hadir malam ini memperingati Maulid. Ada yang nanya, ada yang kepo, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Ini netizen pada kepo. Ustadz, guru, siapa yang nyuruh kita maulid sebenarnya? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu. Mana dalilnya? Jelas, ayatnya udah kita hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya nih, contoh itu Nabi, contoh begitu bang kira-kira. Ada yang kepo lagi nanya, kalau nyontoh Nabi kan Ustadz, kalau Nabinya masih ada. Lah ini Nabinya udah nggak ada. Kan Rasulnya udah wafat, Nabinya udah meninggal. Apa yang mau dicontoh? Kalau pecamat kita orangnya masih ada, Bang Fahmi. Gampang dilihat, gampang dicontoh. Itu kan enak kelihatan. Nah Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat. Yang kita contoh siapa? Kalau udah wafat, udah nggak ada, disuruh kita pelajari riwayat sejarah Rasul. Disuruh pelajari sejarahnya. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Apalagi mama, kita kasih lagu dikit aja langsung ngeroton nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idih-idih.
Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu dah. Tuh makanya ulama dulu bikin sejarahnya dipakein lagu biar gampang inget. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah dipakein lagu biar gampang diingat. Ini kadang-kadang kita amarawi apal, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, ya boh. Kan di Rawi udah sering kita baca Assalamu alaik azkal. Ada kan di Rawi ya? Pakai lagu kan? Gampang diinget kan? Enak kan? Tahu nggak artinya Zainal Anbiya? Rasulullah dijuluki Zainal Anbiya, artinya penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada, Nabi Muhammad belum lahir, tapi ceritanya udah ada teh, udah ada. Di mana? Di Rawi kita baca. Di mana? Maulid Diba ada. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan di Rawi? Tahu artinya? Ya udah begitu dah. Dulu Bu, Pak, sebelum Nabi lahir tuh dulu ada yang namanya si Ato. Ini Ustaz Ato ini mak. Guru Ato. Dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli kitab Taurat. Diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, pelajarin nih kitab Taurat ya, ampe hatam total, illa sipron wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin nih. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata Bu, kalau kata bapaknya simpen, simpen, nurut. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Dulu kita diomelin sama orang tua, dipelototin, lah nunduk kita. Anak sekarang jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu tuh bocah sekarang? Beda, bini dulu juga sama bini sekarang lain bang. Dulu emak kita asal diomelin sama bapak kita, gua tabok lu, jangan apa bang. Udah bang, jangan bang. Udah abang jangan marah. Sabar bang, sabar. Minta maaf bang, minta maaf. Tuh bini dulu, bini sekarang beda. Gua tabok lu, matiin aja bang. Matiin aja begitu. Tanggung lu tabok, matiin aja. Bunuh aja bunuh. Kalau gua tahu gua mati, lu kawin lagi, matiin aja bang, begitu. Anak dulu dengar kata ibu, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak itu dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Beda sama prediksi kita. Prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak sombong banget, bininya bunting 9 bulan, lagi ngagul aja, ngagul, ngomong aja mas apa, lu lihat nih bini gua kalau lahir ntar, wow, pasti anak gua putih bersih dah kulitnya, mak bapaknya putih. Pas keluar lutung, kayak gemplong puncak.
Prediksinya sering meleset. Manusia mah begitu ibu, prediksinya sering meleset. Tapi Nabi kan enggak, cerita sama kenyataan sama. Lu liatin nih, entah gue nyalon nih, wah menang gue dah, kalah. Meleset, 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 meleset lah. Tuh. Maka Rasul dikatakan penghias para nabi. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan penghias para nabi? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat itu protes ibu. Semuanya protes, malaikat sama Allah. Ya Rob, kenapa engkau ciptain Adam? Adam kan manusia, manusia itu kan perusak. So tahu banget bang, malaikat, nah orangnya belum ada, udah dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, bu, malaikat heran bang, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam yang kau ciptakan nurnya? Allah bilang bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo lagi nanya, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh hebatnya. Makanya kita, kampung kita kalau pengen nggak kelebu, nggak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru dat. Kita kadang-kadang pada terbalik, giliran yang kaya yang undang terburu-buru. Banyakan di kampung begitu bang. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 dibaca, 1000, aki-aki pengen lentuk ya Allah, tasbihnya sampai jatuh lentuk, kaget, lama amat. Kenapa? Orang kaya makannya enak-enak, giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah, lah kelar ya. Dipikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun ya. Tapi enakan itu mah MBG ya. Lu ngapa teriak bu? Nggak enak, ada Pak Lurah, Pak Camat ini. Pak Camat, Pak Lurah kepaksa aja ngikutin program. Bu, bang, nih malaikat kepo lagi nanya, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini yang kau ciptakan nurnya? Ya Rob, Allah nanya, malaikat nanya lagi, kila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptakan? Allah bilang bukan, justru Nabi Ibrahim bang, Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim bu pas dibakar sama Raja Namrud, Allah bilang, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah bilang sama api, wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua bang. Saat itu api sedunia kagak ada yang panas, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya gak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin masak, depan kompor baca nih bu ayat. Mengganti nama Ibrahimnya nama kita. Nama kita umpama Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Pokoknya ukuran melepuh loh Bo. Iyalah, angus. Hebatnya Nabi Zainal Anbiya tuh. Kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Yang ketiga, ini belum makan soalnya bu, yang ketiga apa?
Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini bang demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Mungkin kalau bisa dikatakan dia pemburu hantu kali. Man dibohong-bohongin sama pemburu hantu. Nangkap jin bertiga, wah aja masukin ke dalam botol, dia tekap kencang buat, temennya yang dua belakang dorong-dorong, iya, lah udah ditekap masih didorong aja dari belakang, kan PA itu. Ini Suad bin Qorib, jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jinku stres ini. Siapa yang diselawatin orangnya nggak ada? Bayangin bang, bu, masya Allah Nabi mau lahir jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang nggak demen solawat, nggak demen muludan, nggak demen baca solawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Dia temennya gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak. Kalau ngomong mulid bid'ah, bid'ah itu sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, kita kerjain di sekarang. Banyak yang nggak ada di zaman Nabi sekarang ada banyak. Mana buktinya? Muka lu aja bid'ah. Memang zaman Nabi muka lu ada, saya kata gitu aja. Hehehe. Ya bu, lah iya jin aja pada sholawatan. Bahkan Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Allah itu bersolawat dan para malaikat yang bersolawat buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasa bang, selawat mbak bu, selawat, ya nyaut apa? Ini bulan Maulid kita masuk, masya Allah. Besok tanggal 25 12 Rabiul Awal, ini bulan kelahiran Rasulullah. Selawat banyakin, saking kita cintanya sama Nabi. Kenapa ibu? Amalan bang yang gak bakal ditolak itu solawat. Al-Imam Asy-Syaikh Mufti dari Mesir, Asy-Syaikh Ali Jum'ah pernah menyatakan ibadah kita itu ibu baina rad wal qabul, antara diterima dan ditolak. Sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Puasa kita bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ada amalan yang gak bakalan bapak ibu ditolak adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Masuk bulan Rabiul Awal, di mana-mana sekarang masya Allah syiar Islam, Maulid Agung, Maulid Akbar, majelis-majelis taklim, musola, masjid, majelis-majelis, masya Allah di instansi pemerintahan, masya Allah kantor-kantor baca Maulid, sore udah nyetel bacaan solawat, musola, masjid, masya Allah pas solawatan, sampai tukang tahu bulat dia baca solawat sambil ngampung dagang. Ya Allah tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget tahu bulat semuanya dadakan anget. Sekali lagi, tahu digoreng 500 anget. Pakai selawat kul ya azim antal qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim tahu. Giliran sholawat kagak suaranya. Giliran tahu bulat, wow. Ya Allah selawat mbak po, selawat.
masak, nyuci, goreng tempe, selawat, embat. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya boleh. Pengen pamer, pengen dipuji orang, baca sholawat tetap ada pahalanya. Biasanya mama kalau di pengajian kan begitu. Mari gue selawatan, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak nih selawatannya. Kalau pengajian tengah hari siang-siang tuh di masjid, di musola begitu dia. Ya enggak, sebelum selawatan dia panggil dulu temennya kan. Assalamualaikum, jangan lupa roh ngaji. Saroh, jaroh, minah, kumpul. Rodiah, marfuah, kumpul semuanya. Selawatan dia enak kita dengerin. Adinul lana wal haqulana. Temennya nyampe, assalamualaikum, salam. Duduk cross itu. Wal adlu lana wal kullu lana adinul wal haqulana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sono Ji. Berhenti selawatannya itu. Tuh kalau di Mesir kan yel mau perang bukan begitu bacanya bang, semangat. Lagunya nggak begitu. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana, semangat tentara. Pindah ke Indonesia lain. Adinulana wal haqulana. Nenek dibawa kipas angin keleker. Iya, ngantuk tengah hari. Yang ngebit ibu. Lah iya. Lah kalau orang Arab itu kita liatin kalau lagi bikin umrah habis ngambil mikot, wah baca talbiyah semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Lah cakep, semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Maafin gua dia, dia doain gua di sana. Tawa aja po, ngapain udah. Ya daripada puyeng kita mikirin pajak banyak banget, ya udah tawa aja. Apa pajak naik mulu ya enggak, mahal semuanya, udah tawa aja tawa. Ngapain lagi udah, biar seneng rakyat. Makanya pemerintah harus bersyukur adanya tile, ya nggak bisa bikin tawa. Iyalah orang udah tegang di kantor tegang puyeng ya kan kerja siang malam. Alhamdulillah kerja siang malam yang kaya yang ngupas bawang. Ilok apa sekilo 700.000. Info locker dong guys, info locker. Ini kan direkam ini. Iya biarin dah, antepin biar tambah viral. Bu, maafin Bang Camat ini ya, ini bukan nyinggung, memang kenyataan. Iya ini realita, pidatonya pada blunder mulu ya kan macam-macam udah. Iya faktor usia kali, antepin aja. Lu tahu aja po. Ya ilaha illallah. Nyampe mana tau gua ngomong tadi? Selawat po. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulin po, semuanya dibangkitin manusia. Seluruhnya kagak ada yang hidup, mati semua, terus dibangkitin kembali oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri di padang mahsyar. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bapak gak kenal emak gak kenal bapak, bini gak kenal laki, anak apalagi nggak kenal. Masing-masing po, nggak ada yang kenal. Masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong dari jauh, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue jalai ke belangsak ini.
punya dosa atu makan buah khuldi doang, gue diusir dari sorga, bingung tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan sama gua, coba ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara, mau ada ke Nabi Nuh rombongan RW 07. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh nanaunan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu nih si Kanan susah buat gua rawatin. Gua ajak naik getek dia kagak mau. Dia mohon kelebung ikutin orang kafir. Jangan sama gua. No, Ibrahim kali bisa nolongin. Dia mah Khalilullah, kekasihnya Allah, bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua. Kata gue jangan, gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah ibu. Nabi Ibrahim bohong 3 kali seumur hidup, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, mau bohong saban hari jadi lalap, kagak nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat, udah banyak banget. 19 juta lapangan kerja akan disiapkan. Mana? Ya bu, iyalah. Nabi Ibrahim nggak sanggup nolongin, kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, coba ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa, Nabi Isa tolongin apa? Jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini kagak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Jangan sama gua dah, jangan. Nabi Isa, bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya pengikutnya tuh yang ngikutin Nabi Isa nggak kawin juga. Tuh pastor, mohon maaf teman kita nggak kawin ibu, yang ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan beda, umat Islam ya sayang lah. Punya perabotan nggak dipakai ya, masing-masing aja dah. Iya, makanya luar biasa bu. Nanti kita dikumpulin semua dalam keadaan haus, sehaus-hausnya, masya Allah. Haus bu, haus, 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 larutan. Dikira penceramahnya panas dalam kali. Ya Allah, nggak apa-apa. Saya kalau panas dalam saya keluar aja. Habis di dalam panas, bu. Semuanya dalam keadaan haus, mati kita kagak bawa air. Ayo nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomart nutup, nggak nemu sono nyari. Ayo dah, apalagi Kopdes kagak ada. Enggak ada orang di akhirat. Tapi orang yang suka rajin ibadah, sering baca sholawat, lidahnya basah untuk membaca sholawat, itu disediain haudhuka sawfil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawatan, biarin sono bu, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dia nolongin. Naudzubillah min.
ngadep ke Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa nolong, Nabi Ibrahim nggak bisa nolong, Nabi Isa nggak bisa nolong. Ngadep ke Rasulullah, Rasulullah minta izin kepada Allah, ya Rabb izinkan saya untuk memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah sujud di hadapan Allah, Allah bilang Muhammad angkat kepalamu, bangun, ngomong minta apa? Ya Rabb izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita semuanya, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, sini, semuanya kita dipanggil. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat enggak sembarangan teh lah, enggak sembarangan orang, ada tandanya lah, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min asaril wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang enggak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air sering wudhu. Makanya maulid malam ini sukses berhasil. Ayo kita ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid banyak, musola banyak. 3:30 udah berkumandang tuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau 3:30 subuh, sebelum subuh udah ada tarhim begitu. Sama di sini ya? Sama nggak? Bangun tapi alhamdulillah. Kalau belum bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya biar cepet bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu subuh kaget, itu pasti bini kita, laki kita. Lakinya kaget, siapa yang mati mama? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Yuk, ajaran anjuran Rasulullah kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bicara sejarah, Rasul Zainal Anbiya, Rasul julukannya Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita nih kemana-mana bawa kotoran. Di perut kita kotoran banyak nih. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Sekarang banyak kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu bapak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Membuang air pinggir kali. Bukan hilang itu bang, kanyut. Hilang sama kanyut beda. Waktu Rasulullah perang Badar pengen buang air, sahabat nanya, ya Rasul jangan kemana-mana, sini aja buang airnya nih, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi bang. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau.
Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetan dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, habis dilapin diciumin. Tuh makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi kerja bakti lagi macul ya kan. Panggil sini bang, minyak misik bang. Ibu lap tuh langsung cium rasain. Bolumpur asin tuh. Nih Masya Allah luar biasa. Yuk kelar maulid kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema kita meneladani Rasulullah dalam memperkuat solidaritas sosial dan kerukunan antar warga. Di RW 7 semua kita adalah hidup dalam keadaan majemuk, beda suku, beda bahasa, beda adat, beda istiadat, semuanya kita beda suku, beda rasa, beda ras, semuanya nih kita pengen menjaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah selain kita beribadah kepada Allah, kita jaga kebersamaan kita. Kenapa ibu bapak hidup enak adanya orang lain, hidup enak adanya orang, kita pengen hidup kebersamaan, kekompakan. Al-Imam Ghazali pesan kun kaliyadain wala takun kal udunain. Hei umat Islam, hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan kau hidup seperti dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak ada yang akur bang, nggak akur nih. Kuping kanan sama kuping kiri emang akur, kagak akur, dia marahan mulu. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep ke sono, nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan kayak kuping hidup, kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Ya kan. Hiduplah seperti dua tangan, kanan dengan kiri walaupun beda tapi kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel nih, mampus lu garuk sendiri. Kagak bang, nggak ada itu, nggak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel kompak, main garuk-garukan. Begitupun kita hidup di dalam warga RW 07, tetangga ada yang sakit jangan pakai diundang, datengin, tengokin, jenguk ya bu. Tetangga ada yang meninggal dunia jangan pakai dibilangin, datengin, takziah. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu di pos RW. Ngomong-ngomong partainya apa dia, lah keburu mati orang, ya kan. Jaga kebersamaan, 5 jari kan beda-beda ini semua. Namanya jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda. Tapi kalau kompak bersatu 5 jari, mukul bisa, nampar bisa. Benar? Lah iya. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar teh. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Tapi 5-5-nya kompak bersatu, simbol dalam bermasyarakat di RW 07. Jempol simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. RW 07 harus ada orang kaya. Kenapa? Oh, telunjuk. Orang kaya simbolnya, karena kalau orang kaya udah nunjuk rapi semua. Bener bu? Bangun musola bang di sono, itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ayo dah, ditekuk orang agak model loh. Orang kaya mah beda, duduk bareng nih orang kaya, duduk bareng orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah pakai ngomong, aduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak, udah bisa kentut ya. Tuh orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lu, bangke bener lu, nggak punya adab lu. Kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk, rapi semuanya. Yang ini jari tengah. Siapa dia jari tengah? Jari tengah ini TNI, Polri, polisi, TNI adanya di jari tengah. Jari tengah, kenapa di tengah? Netral, ke sono enggak, kemari enggak, tengah-tengah, netral. Jangan belain ke sono, jangan belain kemari, netral, tengah-tengah ya, netral. Jangan ngikut politik, netral aja, netral. Nih, ini jari tengah. Nih namanya jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna.
Kenapa jari manis? Karena masa muda, masa yang paling manis. Bener kan? Biar buntung tetap namanya jari manis. Bener kan? Yang ini kelingking bang, simbol kaum perempuan. Nih, the power of mak-mak. Kelingking dia, dharma wanita perempuan. Kelingking dia simbolnya kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Kelingking biar kecil, fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Jangan macam-macam pokoknya sama kelingking. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak? Disodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol lah, boros. Masing-masing fungsinya. Di mana-mana juga tahu ada kelemahan juga 5 jari. Nih, kelingking sweet ketemu jempol. Di mana-mana dari zaman jebot yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah hulis apa? Kelingking ibu Hawa yang rayu-rayu. Maka ada istilah Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Dirayu-rayu Nabi Adam. Ayo dong ayam beb, mam dong tayang buah hulinya, mam. Akhirnya kerayu-rayu dimakan buah huli, nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki, bapak-bapak ada jendolannya di leher. Tuh namanya jakun. Ibu Hawa makan buah huli, nyangkutnya nggak di leher, langsung di dada. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Ya, coba bayangin kalau nyangkut di dengkul. Lah ribet lah, anak mau nangis, pengen mimi tayang mimi akan ribet, angkat dengkul dulu. Tawa aja bu. Iya, lah jangan salahin saya. Salahin ketua panitia, ini ngundang Ustaz PA. Nah, saya kalau ceramah setan ngikut, malaikat ngikut ya. Ini tawa aja udah. Lah iya, bersyukur nyangkut di dada. Terbelah 2 di dada. Lah kalau 1 doang kayak tumor bu. Makanya bersyukur. Kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati. Yang jadi jempol hati-hati sama kelingking. Tapi nggak selamanya kelingking sweet menang. Enggak lah, ketemu sama telunjuk nih sweet, kalah kelingking. Telunjuk orang kaya. Telunjuk orang kaya. Makanya empuan asal niat duit begini aja bang. Bukan matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia 3 bawaannya. Cemburuan, emosian, mata duitan. Itu cemburunya bisa hilang, ada dia ngaji sama ustazahnya. Emosinya bisa hilang, ada ustazahnya, ada gurunya. Yang gak hilang mata duitan. Siapa dia, kayak mau bininya camat, bininya lurah, bininya kiai, sama aja. Iya, emang udah bawaan lahir. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin dimanapun, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Udah selipin di kaos kaki masih ketemu sama dia. Duit apaan bang diselipin di kaos kaki? Duit sial. Udah gue umpetin masih ketahuan sama lo. Tapi hati-hati, di sini banyak babinsa nih, banyak bimaspol kita nih, undang-undang sekarang KUHP, hati-hati bu. Banyak kena pasal. Ibu nyuci baju, suami di kantong baju ada duit, terus ibu cuci, ibu kena pasal tuh, pencucian uang. Terus ibu belanjain duitnya ya kan, ibu kena pasal lagi. Itu namanya menghilangkan barang bukti. Ya Allah. Tapi kalau bini yang soleha aman, yang suka ngaji aman. Gara-gara nggak pernah ngaji, ilmunya nggak ada. Kejadian bang, suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel, bocor palanya sama istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh itu kejadian itu saya lihat dikirimin di videonya tuh di grup-grup WA saya. Seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama istrinya, bocor bang, gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya suka sering belanja, ngasih belanja uang kurang nih, uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Ini saya saranin aja. Iya, takut bini kita khilaf. Ya, paling anak nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm?
Ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah. Yuk sama-sama kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Beda boleh marahan ya. Jangan, kita pengen kompak bersatu seperti 5 jari, seperti 2 tangan. Tangan kanan dengan tangan kiri kan beda bu. Kerjaannya cakep-cakep tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar, sesadar-sadarnya. Biarin gue mah bagian di belakang, gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service gue. Biarin gue pembersihan gue lakonin. Yang kanan nggak sombong, ingat tahu diri. Ngomong sama yang kiri, kiri sabar. Walaupun yang terima gaji gue nih, yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo kiri. Tuh bu, saling berbagi hidup enak. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Hidup saling tolong menolong. Ini kadang-kadang aneh, dikasih duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Makanya saya katakan di mana-mana, kalau ada orang kaya, duitnya banyak, dia pelit, dia medit, dia nggak berbagi dengan yatim, dengan orang miskin, diatin aja bang. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Habis diporotin sama dokter, aja kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, ya Allah, jadi kembang balai. Emang enak duit banyak begitu. Iya, pagi dijemur, anaknya pakai kursi roda, masukin lagi 8:30, besok dijemur lagi. Anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja. 11:30 baru inget, ya Allah, bapak belum keangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering, udah ulet. Nah, jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, buntut gasiran, bu Allah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit bang. Punya duit 10.000, 20.000, punya duit 20.000, perutnya lapar, dia mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng, habis nih duit gue, jangan. Kalau gue beli nasi goreng, duit gue habis nih 20.000, jangan. Bener, duitnya utuh 20.000, cuman tidur utuh pada ngambang, lu rasain, kelaparan, makan pencarian lu. Kita hidup berbagi, sering ngucapin terima kasih, itu kan makna terima kasih dalam apa? Sering nerima, harus juga sering ngasih. Jangan terima doang, nggak pernah ngasih. Ya kan? Iya, kita kompak kebersamaan malam ini, kita bikin acara akbar begini. Kenapa? Karena rame-rame. Kerjaan yang berat apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Bangun masjid, bangun musola, nggak mungkin simsalabim abrakadabra turun kubah dari langit, kagak. Perlu bantuan kita semuanya. Yang punya doa bantu dengan doa, yang punya duit bantu dengan duit, yang punya tenaga bantu dengan tenaga, yang punya doa bantu dengan doa. Pemikiran pusat, saya punya nih pemikiran, bantu dengan pemikiran. Ini kadang-kadang aneh, udah nggak bantuin duit, nggak bantuin tenaga, nggak bantuin pikiran, nggak bantuin pemikiran, nggak bantuin doa, kadang-kadang ngomong doang. Udah lu bantuin, diem aja, jangan pakai ngomong. Bener bu? Duit kagak mampu, tenaga nggak mampu, doa juga nggak mampu, ya pemikiran nggak mampu, udah bantuin diem. Udah kagak bantuin apa-apa, ngoceh mulu. Salah itu lu anak muda, yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung. Nah ini kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena kita pengen satu tujuan. Kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Bener bu? Lah iya bang, dulu Nabi Allah Sulaiman mobilisasi massa, mau pada jihad, pada bantuin semua, termasuk binatang datang nyumbang. Gajah datang nyumbang kebo nggak mau ngalah, datang lagi nyumbang kambing. Kambing datang nyumbang ayam datang nyumbang burung datang lagi nyumbang belalang pun datang nyumbang semut. Hebat nggak? Hebat. Akhirnya gajah berantem sama belalang. Kata gajah, belalang, sumbangan lu kecil banget semut, gua nih gajah, sumbangan gua gede, kebo. Nabi Sulaiman senyum, bilang ke gajah, hei gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu, hadiah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbangnya kerbau, wajar, gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut juga wajar. Kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut.
Duit banyak, rumah cakep mentereng ya enggak, mobil banyak, datang panitia maulid, bikin maulid, ngasih celeng goceng, wah, udah jelek banget tuh gocengan, Allah udah buluk banget, dilempengin bengkok lagi, dimencongan udah kumal buat najong, udah begitu minta doa lagi, panjangin umur ya Allah, berikan keberkahan ya Allah, masukin saya surga, goceng, dekil, kumal, surga lagi lo, orang kaya nggak pantas, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, iyalah, jangan so jadi orang kaya. Ingat di atas nasi uduk masih ada kerupuk, jangan sombong. Ya bu, ya bu. Iyalah, jangan so kita jadi atasan, jangan so sama bawahan. Ada atasan, mestinya ada bawahan. Nggak mungkin jadi atasan kalau nggak ada bawahan. Ibu jadi pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya bagaimana yo? Iyalah. Kita saling perlu, kaya perlu miskin, miskin perlu kaya. Orang kaya jangan sombong lu, ntar lu mati siapa yang gali kubur lu? Orang miskin yang gali. Mana ada orang kaya, pejabat tinggi mau gali-gali kuburan? Kagak ada. Yang gotong ke kuburan siapa lu? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Orang miskin. Jangan belagu. Ya kan? Kita himbau kepada orang kaya, jangan sok. Jangan sombong. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan, ya kan, ya kan. Tuh judulnya perbedaan. Buka di YouTube ada lagunya Kong Oma. Punya paketan nggak? Paceng, paketan goceng, bagaimana bisa? Nggak ada paketan pakai wifi, wifi mati, wainah, waani, wa masih banyak yang lain. Itu, ya Allah, udah jelas bang, kita kepengen kebersamaan, simbol demokrasi umat Islam, masjid. Tuh menghadap Allah Tuhan yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bacaan yang sama pun pakai bahasa yang sama. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi kita pengen satu tujuan, kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Mudah-mudahan negeri kita ke depannya Allah berikan senantiasa pemimpin-pemimpin yang amanah, berbuat dengan hati, dan insya Allah Indonesia dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sukses kita semua yang hadir malam ini. Yuk perbaiki akhlak kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan ibadah. Pakai cara Nabi, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, mengajak. Beliau bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, pakai argumen, bukan pakai sentimen. Kita kepengen tetangga nggak pernah doyan ke masjid, jangan usil, biarin, antepin, doain, ajak, doain. Tetangga baru tumben ke masjid, jangan usil mulut, tumben bang lu ke masjid, besok aja kapok. Antepin aja, orang baru doyan sholat, baru belajar, nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Orang baru belajar kok, di wajar aja, maklum aja ya. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya enggak sekaligus ya bu. Ajak ngaji semuanya, muda ngaji, tua ngaji. Ada Pak RW yang getak-getak ngaji, RT ayo ngaji. Beliau bukan sekedar nyuruh, tapi beliau mengajak kita semua. Ngajak berarti kalau mengajak itu rame-rame, bareng-bareng. Bener bu? Ustazah ngomong ayo ibu bapak ngaji, berarti beliau bukan nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Nih kita kumpul begini ngaji, Masya Allah luar biasa. RT banyak, RW banyak, semua LMK, KDM, ada pecamat, ada palura. Kan enak kita kumpul bareng, duduk bareng, duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Kita kepengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita pengen bareng-bareng
Kalau bareng-bareng enak, Ibu. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan seseorang nanti di dalam surga, di akhirat nanti bersama orang yang dia cintai. Di dunia kita sering cinta kumpul bareng dengan guru-guru kita bakal kumpul bareng sama guru-guru kita. Alhamdulillah. Makanya kita malam ini selain kita duduk bareng dengan para ulama, para aparat kita, para umaro kita kepengen semua diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca peringatan Maulid, sejarah Nabi yang kita baca tadi, yuk kita aplikasikan selalu dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah makna momentum Rabiul Awal untuk kembali kita mengupas sejarah bagaimana peradaban, adab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan suri tauladan. Kenapa? Karena kita adalah umatnya, manusia. Rasulullah pun manusia. Manusia disuruh nyontoh manusia. Sudah cocok akur insya Allah dengan kita menyontoh manusia agung, manusia yang paling agung, yang beliau pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, gelar Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin masuk surga, Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah dengan bangga berbicara, beliau Rasul orangnya enggak sombong, Rasulullah orangnya tawadu. Insya Allah dengan kita mencintai Nabi, kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Kita baca Fatihah, doain guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang hari ini barangkali masih dalam keadaan sakit, lagi dirawat di rumah sakit, saudara, teman, tetangga, Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya seperti sedia kala. Doa kita juga teruntuk para almarhumin wal marhumat, ibu bapak, keluarga, saudara yang sudah mendahului kita semua. Senantiasa beliau semua almarhumin wal marhumat diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita semua yang masih hidup sehat, afiat, panjang umur, banyak duit, banyak rezeki, Allah berikan kemudahan, kelancaran, hasil maksud yang kita niatin semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang belajar, kita doakan agar diberikan kemudahan dalam belajarnya, diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita dijadikan anak yang salihin dan salihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu, nanti ditutup dengan doa oleh guru kita. Doanya juga enggak lama, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan ya, kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi. Doain saya biar gemuk, biar sehat ibu. Kalau gemuk bukan atile jadi tolek, dan insyaallah ya maafin lahir batin, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Jangan lupa panitia, Pak RT, Pak RW, Pak Jarwo, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Itu aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe